Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina walana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita melanjutkan membaca kitab Nailur Roja bisyarhi Syafinatin Naja. Oke, mohon maaf teman-teman. Ini untuk mahasiswa Unival. Sekarang kita melanjutkan halaman 6 ya. Wabihi nasta'in. Saya membacanya tidak menggunakan bahasa Jawa, tapi ini secara cepat saja. Kalau sudah bagian intinya ya, nanti saya akan baca satu kata. Kalau ini dengan cepat saja karena masih muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wabihi, dan dengan Allah, nasta'inu, kami meminta tolong, kami meminta tolong, ala umuri dunia, atas urusan-urusan dunia, wadini, dan agama. Al-ha'u aidatun ala lafzil jalalah. Ha pada lafaz wabihi ini kembalinya kepada lafaz jalalah, yakni kembalinya kepada Allah. Wa mana nasta'in, dan mana nasta'in, natlubu al-auna, kami meminta atau mencari pertolongan hanya kepada Allah. Wa mana umur, dan mana umur, ala umuri, ini adalah ahwalun, kondisi dan situasi ya. Semua kondisi dan situasi. Wadinu, dan din, lafaz din ini adalah lugatan secara bahasa, at-ta'atu, ya taat kepada Allah, wal ibadatu, dan ibadah, wal jaza'u, dan ada balasan dari Allah ketika kita taat dan ibadah. Nah, ini makna agama kata beliau. Wa syar'an, sedangkan menurut syara' adalah ma syara'ahu Allahu ala lisanin nabihi minal ahkam, yaitu Allah mensyariatkan agama itu dengan lisan nabinya dari beberapa sumber-sumber hukum atau dari beberapa hukum-hukum. Wa yuradifuhu syar'an, dan disamakan syara'an itu dengan, yaitu lil Islam, dengan agama Islam, atau dengan al-Islamu, yaitu dengan Islam, wa syariat, dan syariat, wal makna, dan artinya natlubu minallahi al-auna ala ahwali dunya wa din la min ghairi. Kami meminta kepada Allah satu pertolongan atas keadaan-keadaan atau perkara-perkara dunia dan agama, la min ghairi, bukan atas lainnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin atau khatimin nabiyyin, dan semoga Allah memberikan salawat dan memberikan salam kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad, penutup para seluruh Nabi. As-salatu, lafaz as-salah, was-salatu, dan lafaz as-salah ya. Hiya adalah al-atfu, yaitu al-atfu, kasih sayang. Di lafaz salah itu adalah kasih sayang. Summa inkanat minallahi farahmatun, jika rahmat itu, jika salat itu atau salawat itu dari Allah, farahmatun, maka itu rahmat, kasih sayang. Jadi kalau misalnya Allah bersalawat itu maknanya al-atfu, yaitu kasih sayang. Au minal malaikati fa istighfarun, kalau dari malaikat, para malaikat itu membaca istighfar, meminta ampun. Au minal adamiyina fataudarraun wa du'aun, kalau dari manusia itu dia bermunajat kepada Allah, wa du'aun, dan doa. Wassalamu, dan salam, at-tahiyatu, yaitu penghormatan, wasaidu, dan said, man sada fi qaumihi. Jadi said itu adalah mansada, seorang yang memimpin, min fi qaumihi, pada kaumnya. Arti dari sayyid itu artinya mansada, orang yang memimpin fi qaumihi, dalam kaumnya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan membaca dua kalimat syahadat atau membaca salawat menggunakan lafaz sayyid itu bid'ah, itu harus dipertanyakan dulu itu. Padahal arti sada itu ya Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan memimpin kaumnya, memimpin seluruh umatnya. Makanya kita itu malah harus menggunakan konteks kalimat sayyidina gitu kan. Auman katsura sawaduhu, atau orang yang banyak pengikutnya, banyak followernya. Sawaduhu, banyak ya followernya. Nah itu teman-teman, jika ada orang yang membid'ahkan terlalu ya. Sawaduhu itu
man katsura sawaduhu jaishuhu, yaitu banyak tentaranya. Au man tafazza'a ilaihi annasu inda syada'id, atau makna dari Said itu man tafazza'a ilaihi annas. Tafazza'a itu ketika manusia ya mengalami kesulitan, mengalami kegaduhan ketika pada hari kiamat, itu semuanya pada menuju ke Sayyid yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aw halimul ladzi la yastafizuhu ghadabun, atau ke halim, kesantunan, alladzi la yastafizuhu ghadabun, yang mana adanya seseorang yang memiliki kesantunan, ya Sayyid itu memiliki kesantunan, la yastaji'u ghadabun, dia tidak akan pernah marah gitu, tidak akan pernah marah. Nah, itu dikatakan halim atau halim, sama masih diartikan Sayyid ya. Wa qad istama hadhihi sifatu fin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Makanya salah satu sifat Nabi Muhammad itu kan halim. Lau kunta golidon gitu kan, saya lupa ayatnya. Jika Nabi itu pemarah, maka umatnya akan kabur kan, umatnya akan lari. Wa qad istama hadhihi sifat, dan sesungguhnya telah terkumpul sifat-sifat ini fin nabiyina pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Muhammadin, dan lafaz Muhammad nih, lafaz Muhammad, wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin, dan lafaz Muhammad yuqal dikatakan fil asli pada asalnya liman kasura, orang liman kasura apa ya, liman kasura, orang yang banyak ya, hamdan nas, memuji, liman kasura hamdun nasi alahu likasrati khasalatil hamidah. Jadi Muhammad itu adalah artinya bagi yang banyak dipuji oleh manusia, karena terdapat di dalam dirinya itu yaitu pujian-pujian, hal-hal yang terpuji. Makanya disebut Nabi Muhammad. Banyak orang-orang yang pada memuji Nabi Muhammad, makanya dikenal Muhammad gitu. Wa huwa huna ilmun. Di sini adalah Muhammad itu di sini menunjukkan memiliki sebuah pengetahuan, ilmu ala nabiyina, kepada nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al khatim, dan lafaz khatim bisigoti ismil fa'il, yaitu dengan sigot isim fa'il al mutammimi, yang sempurna. Fa maknahu huna, maka makna di sini lafaz al khatim mutammimu jamil anbiya, menyempurnakan seluruh para nabi. Fala tabtadi, maka tidak ada permulaan binubuatin nabiin, di nubuah kenabiannya ba'dahu, sesudah Nabi Muhammad. Wa yajuju ayakun nabi fatita, dan boleh membaca lafaz khatimi ini difatahkan taknya, jadi khotama boleh, kama quri abih, seperti yang dibacakan, aika alatil khatmi, seperti alat khatmi yaitu cincin ya. Wan nabiyun jam'un nabiyyin, lafaz nabiyun adalah jamak dari lafaz nabi. Apa sih nabiyyin itu? Wa huwa insanun hurun dzakarun salimun an munfarrin tab'an wa andana ati abin wa khana'a ummin uhiya ilaihi bi syar'in wa lam yu'mar bi tablighihi fa in umira bihi fa nabiyyun wa rasulun wal munaffiru tab'an kal jadam wal barasi bi khilafil huma wa nahwuha wadanatul abi khasatuhu ka kaunihi hijaman au zabalan wa khanal fahasha wa janaha. Nah, ini kesimpulannya gini ya. Jadi nabi itu adalah manusia yang merdeka, laki-laki yang selamat dari sifat-sifat atau karakter-karakter yang di bawah gitu.
karakter yang rendah lah. Nabi itu diperintahkan menyampaikan kebaikan, disebut nabi dan rasul. Dan nabi juga ya memiliki jauh dari penyakit belang, judam, itu bukan jauh dari itu, tapi bikhilafil hamma. Tapi kalau misalnya beliau kena penyakit panas, iya, karena beliau juga kan manusia seperti itu ya. Wal makna rahimallahu sayyidina Muhammad, dan khataman nabi rahmatan maqurnatan bi ta'di muhayyahu. Wa qala al imam Rafi'i, ini kata Imam Rafi'i, innal makna azamallahu Muhammadan fi dunya bi i'la'i dzikrihi wa idamata syar'ihi. Bahwasanya makna mengagungkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad di dunia itu merupakan meninggikan, menyebutkan namanya, dan mengkontinuitaskan semakin disebut, yaitu syariat Allah Subhanahu wa taala. Wa fil akhirati, dan dalam akhirat, kata yang Rafi'i masih bistafshihi fi ummatihi, itu kita akan menerima syafaatnya umatnya, wa ijjali masubatihi, dan balasan ganjarannya ketika kita berselawat kepada Nabi Muhammad, wa ibda'i fadlihi, dan permulaan keutamaannya lil awwalina wal akhirina biqamil mahmud wa taqdim ala kafatil mu'minin. Wa qala wa hadhihi umurun an'amallahu biha alaihi walakinna laha darajatun wa qad yajiduha Allahu ta'ala bidu'ail musallin, amin ya rabbal alamin. Ini nggak mungkin saya baca secara persatu ya teman-teman ya, nanti kalian bisa baca sendiri. Ini karena belum masuk sesi ya, masih muqaddimah. Wa alihi washabihi ajmain. Alahu humul mu'minuna. Di lafaz alahu itu yaitu al mu'minuna min bani Hashim wa Muthalib. Qalahu al imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa sahbihi itu humul ladina istama'u bihi mu'minina bihi fil ardi fi hayati badan nubuwah. Jadi makna sohbah itu ialah orang yang berkumpul bersama Nabi dalam statusnya mereka mukmin di dunia pada kehidupan Nabi sesudah kenabian. Wa'lam anna sohab fil asli ismu jam'in li sahibin. Jadi sohab ini jamak dari lafaz sahibin. Wa huwa lugatan min bainika wa bainahu madakhilah. Itu cara bahasa di antaramu dan di antaranya, yaitu ada kedekatan. Wastilahan at-tabi'u li ghairi, dan secara istilah yaitu mengikuti kepada selainnya, al-akhdu yang mengambil bimadhabihi dengan madhabnya, ke ashabi Syafi'i seperti madhab Syafi'i. Ini secara istilah ya, radhiyallahu anhu wal muradu huna as-sahabi kama alimta, seperti mana yang engkau ketahui. Wa iddatu ashabin nabiyyin, dan bilangan sahabat-sahabat Nabi yauma wafatihi, ketika wafatnya Nabi, mi'atun wa arba'atun wa ishruna alfan, itu 124.000 sahabat. Qalahu Abu Zurah wastakmalahu Az-Zainu al-Iraqi wa qala Rafi'i wa isnaduhu jayyid wa situna alfan. Ada yang mengatakan 60.000 sahabat. Wa akhir sahabat mautan, dan akhir sahabat yang meninggal, yang mati di akhir, Abu Tufail, Amr ibnu Wa'il al-Lais, fa innahuma tasanna mi'a minal hijra wa kulluhum adulun wa afdaluhum al-usratu al-mubashiruna bil jannah. Ada orang 10 yang dikabarkan masuk surga ya, orang 10 yang paling utama sahabat yang dikabari kabar gembira oleh Nabi itu dijamin masuk surga. Siapa? Hum Abu Bakar, Utsman, Umar, Ali. Di sini Abu Bakar, Utsman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, wa Talha ibnu Ubaidillah, wa Zubair bin Awwam, wa Abu Ubaidah bin al-Jahra, wa Abdurrahman bin Auf, wa Abdul Usra al-Khulafa ar-Rasyidun. Ada 10 khulafa ar-Rasyidin yang diberikan kabar gembira juga masuk surga. Wahum al-arba'atu al-awwalun, yang 4 yang paling utama. Wa tartibatuhum fil afdaliyah katartabihim fil khilafah. Fa awwalu man tawalla al-khilafah ba'da qad bada'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Setelah Nabi meninggal, maka lalu dipimpin Abu Bakar radhiyallahu anhu bi ikhtiyari al-muhajirin wal ansor, dengan pilihan kaum muhajirin dan kaum ansor. Wala bisa fiha sittina wa salasatu ashhurin,
wa asyra layalin wa tawafa huwa ibnu thalatha wa sittina sana fatawallahum. Lalu kemudian setelah Abu Bakar wafat umurnya 63 tahun, lalu digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ba'di min Abi Bakrin walabitha fiha asra sinina wa nisfan wa samaniyata ayamin wa qutila syahidan. Dan Umar itu dibunuh ya, matinya dibunuh, beliau syahid ketika beliau umur ibnu Thalatha wa sitina 63 tahun. Fatawallaha kemudian diteruskan oleh Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu bi agliyati arai ahli syura, ya dengan pilihan ahli syura lah, alladzina ayyanahum Umar, yang memilih Umar. Walabi safiya qariban min isnad asyarata sanatan wa qutila syahidan. Sama Umar pun terbunuh. Umar terbunuh. Kemudian wa qutila Syainu wa ibnu isnataini wa thamanina sanatan fatawalam Ali bin Abu Thalib. Kemudian diganti dengan Ali bin Abu Thalib karamallahu wajh radhiyallahu anhu bi mubayyi'ati aktsari sahabat, dengan dibaiat banyak para sahabat. Wala bisa fi arbasinina wa tis'at asyurin wa qutila syahidan. Sama ya, ahli pun matinya dibunuh semua, bahwa ibnu salah sawastina sanatan, dan dia itu ketika umur 63 tahun wafatnya. Wa ajmi tawqil lima qablahu ayakullihim. Al-ma'na rahimallahu al sayyidina Muhammadin wa ashabi kullihim rahmatun makrunatun bi ta'dim wa hayahu. Keren. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Haul itu maknanya al-quwah, wal quwatu al-qudrah, wal aliyu al-jalilu al-azimu, itu keagungan yang besar. Fal ulu al-mafhumu minhu uluun maknawiyun. Makna ulu itu secara yang dapat dipahami itu tinggi secara makna, la makaniun, bukan tinggi secara di tempat gitu ya. Bukan tinggi tempatnya, secara makna saja mana ulu di situ. Liqadamihi ta'ala. Liqadamihi ta'ala. Wa hudusil makan, dan barunya makan, fa maujudun qabla wujudul makan wa al-an ala ma alaihi kana wal azimu jalal muqaddas. Al makna la qudrata li kulli makhluqin ala ayyi amalin illa billahil aliyil azim. Wa qala baduhum innal mana urudu fihi hadisan la haula anil masiyati wala quwata anit taati illa bi taufiqillah wa huwa khalaqa qudrata ta'ati fil abdi fal haulu alaihi bimana tahawul. Faslun wallahu alam bisawab. Nanti dilanjutkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.